One day I'm going to be the leader of this nation. Andaikan terpilih menjadi presiden, apa yang Giring mau lakukan? Wah banyak sih. Waktu itu kayak, saya harus pitching nih. Wah itu stres sih. Ada Pak Jokowi yang jelas kurusan banget. Ada cerita-ceritanya yang guyonan-guyonan beliau yang menurut saya juga masih terngiang gitu. Tapi salah satu nasihat yang saya akan pakai adalah, seberapa yakin Giring akan menjadi Presiden Republik Indonesia? Ya, tapi satu hal yang tadi saya bilang saya salut sama Giring adalah you are very humble. Kamu sangat rendah hati. Dan ini saya nggak pernah cerita sih ke Giring, tapi kan a lot of my friends waktu itu kan juga akhirnya ada yang juga join ke PSI kan. Terus ada yang bilang bahwa kalau mau ke PSI itu harus pitching, jadi kayak ada audisinya dulu, harus datang, harus share. And then you know what? I saw your video di YouTube, seorang Giring Niji pada saat itu. Dan ya udah duduk di panelis dan menjelaskan presentasi, ya nama saya Giring dan seterusnya, ini alasan kenapa saya seperti ini dan seterusnya. And for me, my first impression when I saw that is like, wow, this person is very humble, you are very humble. Maksudnya walaupun kamu seorang public figure, tapi kamu mau untuk ikut audisi dari awal dan itu kan bakalan divideokan dan ditunjukkan dan ditonton oleh banyak orang kan gitu. Tapi ya again that shows humility, karena kalau kita mau orang yang berani bermimpi besar tapi dia juga harus punya kerendahan hati untuk ya itulah, mau dicaci kayak mau dimaki kayak mau harus mengikuti prosesnya dari awal gitu. And then when I first came here saya juga salut banget, langsung disapa Bro Giring di depan pintu. That was ya itu satu hal yang aku salut sih. Iya dong, kan tamu kehormatan, iya enggak? Tapi memang di PSI itu humble itu adalah salah satu ciri khas kita sih gitu. Bahwa kita memang kalau sis lihat di TV, wah kita semua kalau di TV kan vokal gitu. Tapi we believe in humility sih, kita percaya itu banget gitu. Mental kita kan ini yang saya pernah ngebahas gitu, bahwa pejabat itu bahasa Indonesia pejabat lah ya kan, misalnya orang yang pemerintahan, pejabat, kepala daerah gitu kan. Tapi kalau kita runut lagi, kita tuh menganut bahwa sebetulnya mestinya pakai kayak bahasa Inggris, public servant. You know, it's a public service. Ya, betul. We're service ya. Betul. Ya kita itu pelayan masyarakat. Mana ada pelayan masyarakat yang tengil gitu, iya nggak? Ya pelayan masyarakat. Berarti bukan orang PSI. Berarti ya? bukan. Langsung banyak di kolom komen nih. Ya pelayan masyarakat emang harus humble. Betul. Kita yang benar-benar di dunia politik serving ya maksudnya. Serving gitu. Dan itu yang saya suka dari PSI. Saya juga waktu itu kayak, saya harus pitching nih. Wah itu stres sih. Mempersiapkan materi ketika saya diuji sama Ibu Mari Pangestu sama Pak Hamdi Muluk. Itu saya malam-malam latihan tuh sama istri saya. Karena cuma waktu 10 menit kan buat pitch kan. Dan saya masih ingat banget waktu itu saya sebelum Mas Nadiem menghapus UN, saya waktu itu ngomong, kalau saya masuk PSI, saya mau masuk Komisi 10, saya mau hapus ujian nasional. Kenapa? Karena saya rasa bahwa ada sebuah sistem yang lebih berkemanusiaan daripada kita dihitung cuma dari angka. Tapi manusia terus dilihat dari bakat, bukan dari angka. Ketika negara bisa melihat dan mendeteksi anak-anak kita dari usia dini bakat mereka apa, mereka punya waktu banyak untuk melatih bakat itu. Karena pasti sih sudah baca bukunya Malcolm Gladwell dong. Yes. Itu 10,000 hours rule itu. Betul. Itu yang paling penting dong. Bakat kita harus diasah. Ya, kalau kita udah tahu dari sejak kecil dan kita memfokuskan ke situ ya 10.000 jamnya bakalan jadi lebih cepat kan. Aku mau nanya Mas Sis. Sis dulu pertama kali masuk TV gak mungkin ngomongnya selancar ini kan? Enggak. Ya enggak kan? Karena juga masih belum lancar. Iya dong, ketika Sis mau ke atas panggung saya yakin juga dulu awal masih tapi sekarang kan udah kayak merem aja udah bisa ngomong kan. 10,000 hours. The 10,000 hour rules gitu. So if we can detect our children dari awal, oh ini bakatnya ternyata jadi pengacara, ya udahlah. Kenapa mereka harus belajar hal yang lain? Gitu. Ya fokus aja gitu. Materi-materi pelajaran yang mendukung dia nanti one day untuk jadi pengacara yang hebat. Simple as that. Gitu. Oke. Nah itu kan dulu visinya ketika mau masuk PSI. Nah sekarang andaikan terpilih menjadi presiden,
apa yang Giring mau lakukan? Wah banyak sis, ini panjang nih. Andai kan sekarang nih Giring adalah seorang presiden Republik Indonesia di masa pandemi sekarang seperti ini nih. Apa yang akan Giring lakukan? Ya, yang jelas gini sis, membuktikan banget bahwa di masa pandemi ini, bahwa ternyata sekolah jarak jauh itu ada salah satu alternatif yang sebetulnya kalau diregulate dengan baik, ada banyak benefitnya juga gitu kalau menurut kita ya. Terus saya rasa bahwa digitalized pendidikan itu sangat penting. Salah satu hal yang mau saya perjuangkan itu adalah ketika nanti anak-anak kita itu semua materinya adalah di tablet. Jadi saya berjuang satu anak satu tablet untuk belajar. Untuk seluruh anak Indonesia. Gitu. Okay. Karena saya rasa juga buat apa mereka bawa buku, berat-berat ke sekolah mereka dan semuanya bisa mereka ujian di sini, di tabletnya dia, belajar di tabletnya semuanya. Dan menurut saya begitu kita hitung, tim research PSI menghitung dari anggaran pendidikan semuanya make sense. Very feasible to do it. Okay. Jadi ada tabletnya, ada kuotanya. Karena belajar itu seharusnya gratis, iya kan? Yeah. Maksudnya berpendidikan itu sekarang sudah banyak pendidikan yang gratis di seluruh daerah. Yeah. Menurut kita belajar itu harus gratis. Belajar coding itu harusnya gratis. Yeah. Belajar musik harusnya gratis. Okay. Misalnya seperti itu. Satu anak satu tablet. Yes, biar nggak rebutan sama orang tuanya. Beneran loh, karena kan di rumah kan gadgetnya nggak banyak, tapi kan semua harus akhirnya saya from juga home, ya kan harus study from home. Bener saya gak? juga kena ini kok gusuran juga kok. Karena laptop saya sering dipakai juga. Karena bisa dipakai. Oke, aku pengen nunjukin nih ada gambar. Dar, ini gambar mana nih? Oke, ini gambarnya. Ini dari Instagramnya Mas Giring. Yes. Ini waktu ke Istana Presiden, ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi aku penasaran sama komentarnya karena captionnya dia bilang terima kasih atas saran-saran dan nasihatnya untuk Gracenat, saya dan PSI. Nasihat Bapak benar-benar menguatkan. Sekarang saya mau tanya dinasihatin apa sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang apa waktu itu ke Bro Giring? Sejujurnya sih banyak banget hal yang, karena itu kan pertemuan tertutup ya. Iya kan. Jadi kita itu tidak bijak lah untuk men-share hal-hal yang very sensitif lah. Tapi yang jelas keadaannya sih waktu itu saya lihat ada Pak Jokowi yang jelas kurusan banget. Oh, oke. Okay. Ya karena tiap hari beliau mikirin masyarakat di tengah pandemi ini. Dan yang ada cerita-ceritanya yang guyonan-guyonan beliau yang menurut saya juga masih terngiang gitu. Tapi salah satu nasihat yang saya akan pakai adalah ya ketika kita mau menang apapun itu, karena pemilih kita adalah masyarakat, ya kita harus siap keringetan gitu. Siap keringetan maksudnya harus banyak ya turun ke masyarakat dan mendengarkan problem-problemnya mereka gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin waktu lagi pemilihan legislatif saya juga sangat rajin gitu untuk belusukan lah ya. Saya ingat banget dari pagi sampai malam tuh kayak ketemu masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah juga kemarin PSI di Bandung dan Cimahi dapat 90 ribuan suara kan. Ya nasihat Pak Jokowi ya pasti salah satunya yang paling berkesan adalah ya siap berkeringat aja gitu. Bukan masalah seberapa banyak duit yang lu punya. Tapi seberapa mau kamu kerja keras untuk bertemu masyarakat. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang pemimpin tetap nggak bisa di belakang meja ASEAN gitu kan. Bisa. Merintah tetap harus turun ke bawah, tetap harus keringat juga. Yep. Oke. Komentar Sis Grace apa nih ketika waktu itu Bro Giring pengen jadi bakal calon presiden? Diskusi dulu gak sih? Apa jangan-jangan idenya Sis Grace lagi? Ya Sis Grace, ya Sis Ketum kita. Waktu itu sih ngobrol awal-awalnya memang kita belum sedetail ngomongin presiden ya. Tapi baru ngomongin tentang dia harus kuliah. Dan ternyata kuliahnya sibuk banget. Dan dia pengen saya untuk run the party gitu. Karena punya pengalaman memimpin perusahaan kan. Dan membangun industri e-sport waktu itu. Ya udah akhirnya ya udah siap saya terima gitu. Dan memang berkembang begitu rapat di DPP emang berkembang. Kayaknya pas dijabarin gitu, wah ini kok pemimpinnya ya udah kebaca ya siapa aja gitu. Iya.
kayaknya memang harus ada yang mewakili suaranya PSI dan suara anak muda nih gitu. Ya udah Bro Giring deh. Oh ya oke, siap, saya siap gitu. Karena waktu itu saya inget banget, pertama kali saya masuk PSI saya juga ngomong gitu dengan tengilnya, maaf bukan tengil, tapi dengan PD-nya. PD-nya, gitu. PD. One day I'm going to be the leader of this nation. Gitu. Mungkin mereka inget kali waktu itu saya pernah ngomong kayak gitu kali. Betul. Makanya saya udah bilang ucapan itu adalah doa loh. Iya. Jadi kalau kita ucapkan terus-menerus, itu bisa menjadi doa yang terkabulkan suatu saat nanti. Iya, amin. Jadi harus kita yakini. Seberapa yakin Giring akan menjadi Presiden Republik Indonesia? Saya seberapa yakin banget. Tapi yang saya lebih yakini lagi, saya akan kerja keras menuju itu sih. Menurut saya sih lebih penting itu sih. Saya ada orang yang sangat menikmati proses ya sis ya. Karena mungkin kebiasaan kali ya. Bikin karya, bikin perusahaan, membangun industri gitu kan. Dan saya menikmati prosesnya gitu. Saya akan menikmati proses sampai 4 tahun ke depan ini sih. Yang paling penting sih itu sih. Kalau saya nggak menikmati, mungkin saya udah kayak cuman kayak contohnya kayak ya hari ini begitu sis mau kesini aja saya udah happy banget gitu. Oh my god. Yang bener. Oh my god. Aku juga loh, aku deg-degan sih sebenarnya, lebih deg-degan. Oh my god gitu kan. Jadi seneng banget gitu. Karena kan nggak semua loh sis mau diundang ke kantor partai kan. Cuma sis. Oh iya, kenapa? I don't know. Cuman mungkin sis lebih apa ya? Ya karena tahu bahwa ini partai startup ya. Oh iya. Ini partai startup Indonesia nih gitu kan. Dan kedua juga mungkin sis melihat bahwa kita adalah lebih kayak gerakan anak muda ya. Yes, betul. Karena karena kebetulan juga memang beberapa dari bro and sis dari bukan bro sih. You are the first bro from PSI yang sharing di YouTube saya. Sebelum ini ada sis Grace Natali, ya kan, sis Samara, terus ada siapa lagi ya? Oh iya, gitu. Oh, you are the first bro. From PSI. Oke, tapi aku nggak ngelihat partainya apa, terus kayak nggak mau datang ke partai dan seterusnya, enggak sih. For me yang paling penting adalah asalkan punya mimpi yang baik untuk Indonesia dan melakukan sesuatu yang baik, ya why not? Itu kan juga yang paling penting kan sebenarnya hasilnya seperti apa, bukan di belakangnya logo apa. Yang penting kan hasil bentuk nyatanya seperti apa itu. I think that's yang penting. Dan akhirnya saya pikir semua bulian, cacian gitu nggak mempan lah. Iya. Terus kayak diserang, terus kita nyerang balik di sosial media, didebatin gitu. Padahal Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,